Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan bab 9 dan bab 10. Mulai dari saya yang akan menjelaskan tentang proses pembentukan tanah. Tanah adalah lapisan paling atas di permukaan bumi yang memiliki beberapa partikel seperti batuan, mineral, dan partikel kimia lainnya. Tanah juga menjadi rumah bagi berbagai macam organisme, baik yang terlihat secara kasat mata maupun tak terlihat. Lantas, bagaimana tanah terbentuk? Di sini saya akan menjelaskan beberapa proses-prosesnya. Ada 4 faktor proses pembentukan tanah. Yang pertama, pelapukan batuan, pelunakan dari struktur tanah, tumbuhnya tanaman perintis, dan upaya penyuburan tanah. Di proses terjadinya pelapukan batuan adalah peristiwa di mana massa batuan itu hancur baik secara fisik, kimia maupun geologi. Proses ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti suhu, cuaca, dan tekanan dalam batuan. Ada 3 jenis dari proses pelapukan batuan, yaitu yang pertama pelapukan fisik. Pelapukan batuan adalah pelapukan batuan yang terjadi karena lepas dan hancurnya batuan material, di mana tidak mengubah struktur kimiawi dari batuan itu. Proses ini berlangsung dengan penghancuran bongkahan batuan hingga menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pelapukan fisik, yaitu yang pertama iklim dan cuaca yang ekstrim. Selanjutnya yang kedua ada pelapukan kimiawi. Adalah pelapukan yang prosesnya terjadi akibat perubahan susunan kimiawi dari unsur batuan. Dan yang ketiga ada pelapukan biologi. Adalah pelapukan batuan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Proses ini berlangsung secara terus-menerus ketika partikel tanah mulai terbentuk. Nah, setelah menyimak proses pembentukan tanah, di sini saya akan menjelaskan upaya menjaga kelestarian tanah. Kita semua sebagai manusia wajib untuk menjaga kelestarian tanah. Ada beberapa alasan mengapa kita semua harus menjaga tanah. Yang pertama adalah karena tanah merupakan media hidup bagi tanaman. Yang kedua, tanah merupakan tempat hidup bagi jutaan mikroorganisme serta makhluk hidup yang berada di dalamnya. Yang terakhir adalah tanah merupakan pemberian Tuhan. Nah, setelah mengetahui beberapa alasan mengapa kita semua wajib menjaga kelestarian tanah, di sini saya akan menjelaskan beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian tanah. Yang pertama yaitu penggunaan tanaman penutup tanah dan terasering pada lahan miring untuk mencegah erosi. Erosi adalah pengikisan alami yang terjadi akibat angin, es, dan air. Pengikisan ini menyebabkan perpindahan material-material tanah sehingga mineral-mineral tanah ikut terbawa. Hal ini menyebabkan tingkat kesuburan tanah berkurang. Dampak negatif lainnya yaitu dapat menghancurkan bangunan manusia yang berada di sekitar daerah yang mengalami erosi. Erosi tanah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor iklim, faktor topografi, faktor vegetasi. Daerah dengan curah hujan yang tinggi rawan mengalami erosi karena air dapat mengikis material-material tanah. Kemudian medan dengan kemiringan yang curam juga dapat mempermudah terjadinya erosi. Aliran hujan akan memiliki energi kinetis sehingga mempermudah terjadinya erosi. Kita semua dapat mencegahnya dengan cara
menanam tanaman penutup. Hal itu disebabkan karena akar dari tanaman penutup akan menempel pada material-material tanah serta bahan tanah. Hal itulah yang menyebabkan menghambat terjadinya erosi. Selain itu, kita dapat menggunakan sistem terasering, yaitu mengubah permukaan tanah yang miring menjadi bertingkat-tingkat. Upaya yang kedua yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak kesuburan tanah karena pupuk kimia mengandung banyak sekali bahan-bahan kimia yang sangat sulit untuk diurai oleh tanah. Maka kita semua wajib mengganti pupuk kimia menggunakan pupuk organik yang dimana terbuat dari bahan-bahan organik yang mudah terurai oleh tanah. Cara ketiga yaitu pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur adalah pertanian yang menggunakan satu jenis tanaman pada suatu lahan dengan jangka waktu tertentu, seperti menanam padi, menanam jagung, menanam tebu, dan lain-lainnya. Penanaman satu jenis tanaman secara terus-menerus akan merusak kesuburan pada tanah tersebut. Hal itu dapat kita cegah dengan cara menggunakan sistem penanaman bergilir, seperti pada musim hujan kita menanam padi, pada saat musim kemarau tiba kita berhenti menggunakan tanaman kacang-kacangan atau jagung. Langkah terakhir yaitu daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik seperti sisa manusia, sisa tumbuhan, hewan, makanan, dan lain-lainnya. Sampah ini sangat mudah terurai oleh mikroorganisme tanah. Yang kedua yaitu sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang terdiri dari material-material anorganik seperti besi, kaca, plastik, dan lain sebagainya. Sampah-sampah ini sangat sulit untuk diurai oleh tanah. Maka jangan sampai kita semua memendam sampah-sampah ini dalam tanah. Upaya yang kita dapat lakukan untuk menanggulangi sampah anorganik ini kita dapat melakukan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi, reuse adalah menggunakan kembali, recycle yaitu mendaur ulang kembali. Kesimpulan yang kita dapatkan yaitu kita semua dapat menjaga kelestarian tanah dengan 4 cara tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi pengolahan minyak. Minyak bumi merupakan komoditas yang sangat penting karena dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Minyak bumi biasanya digunakan sebagai bahan baku solar, minyak tanah, membuat barang seperti LPG, dan aspal jalan. Minyak bumi atau minyak mentah petroleum bisa disebut dengan liquid crude oil, merupakan cairan hitam kental yang lengket yang keluar dari bumi dan mengandung banyak senyawa hidrokarbon yang terbakar serta sedikit sulfur, oksigen, dan nitrogen. Jenis minyak ini menyusun 30% dari persediaan minyak bumi. Dari mana asal minyak mentah itu? Minyak mentah ini terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati pada jutaan tahun dan terjebak dalam suatu ruangan yang tertutupi oleh bebatuan di dalam tanah atau di dasar laut. Bagaimana cara mengambil minyak ini? Jadi, untuk mengambil kita harus mengubur ke dalam ruangan yang berisi minyak tersebut, lalu memompanya keluar. Setelah dipompa keluar, minyak ini disalurkan melalui pipa, truk, atau kapal minyak menuju kilang minyak. Di kilang minyak ini dilakukan penyulingan atau distilasi, jadi minyak mentah dipanaskan untuk memisahkan komponen-komponen penyusun minyak bumi berdasarkan titik-titiknya. Jenis minyak mentah ini menyusun 70% cadangan di bumi, yaitu minyak mentah yang terkandung dalam bebatuan atau pasir minyak yang biasa disebut heavy crude oil, yang tercampur dengan air dan mengandung banyak sulfur. Minyak jenis ini banyak terdapat di Kanada. Permasalahan lingkungan akibat pengolahan minyak bumi. 1. Eksploitasi minyak bumi memiliki banyak dampak berbahaya terhadap tanah, udara, air, makhluk hidup, dan iklim. Sebaiknya sebelum dilakukan penambangan, hutan terlebih dahulu ditebang, aliran air dikeringkan, dan aliran sungai dialihkan. Selanjutnya, timbunan tanah berpasir, bebatuan, dan tanah
lempung diambil sehingga bebatuan dan pasir minyak terlihat. Di tempat pemrosesan bebatuan dan pasir minyak dicampur dengan air panas untuk diambil kandungan minyaknya yang selanjutnya diolah di kilang minyak. Produksi ini juga menghasilkan polusi udara yang menyelimuti daerah tambang dan dengan debu, uap, asap, dan bau. Selain itu, produksi ini menghasilkan emisi gas rumah kaca 3 hingga 5 kali daripada produksi minyak mentah pada umumnya. Di produksi ini juga digunakan sejumlah air dan membentuk kubangan seperti danau yang berisi air, limbah, dan kotoran beracun yang dapat menyebabkan kematian pada burung yang minum air pada danau tersebut. Jadi kesimpulannya, metode penambangan minyak dari sumber ini sangat tidak efektif, kotor, dan merusak lingkungan. Materi terakhir yang saya akan jelaskan adalah pengolahan teknologi batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil atau produk tanaman yang sudah terkubur 300 sampai 400 juta tahun yang lalu. Selama ia terkubur, dia terpapar panas dan mendapat tekanan dari jutaan tahun yang lalu. Digunakan secara luas untuk menghasilkan panas dan menghasilkan pembangkit listrik. Selain itu, di bidang industri, batu bara digunakan sebagai sumber daya untuk membuat semen, baja, dan lain sebagainya. Negara Cina, Amerika Serikat, India merupakan 3 negara pembakaran batu bara terbesar di dunia. Negara Cina adalah salah satu negara yang menyumbang emisi CO2 dan SO2 terbesar di dunia. Bisa disimpulkan bahwa batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbesar di dunia. Selain itu juga ada permasalahan lingkungan akibat teknologi pengolahan batu bara. Masalah ini akan muncul ketika kita membakar batu bara tanpa ada alat pengontrol batu bara yang akan mengakibatkan polusi udara. Karena apa? Karena batu bara memiliki banyak karbon tapi sedikit sulfur. Nah, sulfur ini batu bara ini akan dibakar, tapi sulfur akan keluar dalam bentuk gas dioksida yaitu SO2. Permasalahan lainnya adalah batu bara ini menghasilkan emisi zat radioaktif. Saya ulangi lagi. Batu bara juga menghasilkan partikel karbon hitam dalam jumlah yang sangat banyak dan itu sangat beracun karena bisa menyebabkan penyakit pernafasan pada manusia. Permasalahan lainnya adalah batu bara ini menghasilkan zat radioaktif. Ini akan muncul ketika pembangkit listrik bahan bakar batu bara itu menghasilkan zat radioaktif 100 kali lebih banyak daripada pembangkit listrik nuklir. Bisa disimpulkan dari permasalahan tadi, kita bisa menanggulanginya dengan cara membakar batu bara dengan alat pengontrol dan menyimpan limbah padat batu bara karena limbah padat batu bara sangat beracun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.